Teknis, jadi kalau pada ujian asesmen gimana ceritanya, sebutkannya diagnosisnya. Ya, jangan kecurigaan, fraktur. Pada pasien ini diagnosisnya adalah fraktur ada cruris kiri. Ya, karena nggak ada ronsen kan, saya nggak bisa bilang frakturnya tibia atau fibula atau dua-duanya. Fraktur pada daerah cruris. Jadi harus di splitting nggak? Iya, itu asesmennya gitu ya. Dan planning, select specific type and size of wood splinting. Intinya adalah meliputi dua sendi. Ya, kalau disediakan cukup banyak, ini kalau ada banyak, kalian bisa pakai 3. Kalau ada banyak itu satu bisa di posterior. Medial dan lateral. Seperti ini. Kalau cuma ada satu di posterior, ini juga cukup, minimal kan 2 sendi. Ya, di ankle dan di belly. Minimal 2 sendi. Greeting the patient. Nah, tadi masih nyiapin alat ya, sebelum pasang dulu ya. Oke, yang implementation kan dan kita semua greeting, introduce ya. Kita skip aja. Langsung applying application-nya. Physical examination sama 1 minggu pertama dicek apakah ada luka, gimana warna kulit, ada deformitas, swelling, ya. Palpasi, pemeriksaan pulsasi arteri dan sensitivity sama seperti minggu pertama. Gimana kalau misalnya satu di sini arteri apa? Terus? Nah, jangan cuma tulis aja yang dua-duanya, ya, dorsalis pedis dan tibialis posterior. Sensibility gimana kan? Siapa yang masih ingat? Jangan lupa ya. Ya, light touch aja dibandingkan sama sebelahnya. Pasien harus tutup mata. Ya, jadi jangan lupa minggu pertama ini tetap kasih pakai, minggu pertama berlaku terus. Oke. Berikutnya, oke, langsung contohnya ini fraktur paha ya. Kalau ada fraktur di femur, berarti pasang di mana ke mana? Ya, harus sampai hip joint. Loh, ini beneran fraktur maksudnya. Waduh. Ya, ini jangan cuma femur, cuma segini aja percuma. Tetap prinsip yang 2 joint tadi harus dipenuhi. Harus. Oh my god. Nah, perform manual longitudinal traction. Traksi itu adalah namanya traksi, ada traksi dan counter traction. Ya. Kalau fraktur dengan TKI, satu traksi, satu lagi counter traction, tahan. Ya, kalau nggak ditahan nanti gini. Iya kan? Iya. Atau pasien yang jatuh malah. Ini karena pasiennya ringan aja. Kalau itu jatuh, jadi tetap ambil lagi. Tahan. Ya. Kalau patahnya femur mungkin badan cukup berat, jadi sambil ini saya kita bisa nahan ke badan, tarik juga. Ya, ada counter traction, manual longitudinal traction. Ya, placing the wood splint at the posterior aspect of thigh from the buttock through the foot. Ya, dari bawah. Walaupun yang patahnya femur, pindah aja ke sebelahnya ya. Ini shortening soalnya. Bukan shortening, malah lengthening. Ya, jadi pasang dari batok sampai foot. Terus, tolong the elastic bandage dari mana ke mana? Distal ke proximal. Ya. Pilih yang mana? Yang panjang. Kalau upper extremity pakai 4 atau 3 inci kok. Ya. Lower extremity yang panjang. Tadi yang saya bilang jangan pasang pas dari sini. Nanti dia strangulation, tetap dari bawah. Tolong asisten satu orang. Dengan ini ya. Tahan bawah. Kenapa? Gimana sih cara
pasang ini apakah cuma ngobrol gitu aja? Enggak, ada caranya ya. Kalau terlalu rapat seperti ini juga nggak bagus, tapi terlalu renggang gitu, ini renggang ke sini. Bisa aja sih kalau emang bahan terbatas boleh buat kan. Cuma ada cara. Jadi pilihan berikutnya adalah di setengah nih. Kalau ini bagi dua, pas di garisnya. Berikutnya ini di tengah ini, ya itu cara. Itu yang optimal. Memang kadang-kadang kalau cukup, ya terpaksa lebih dong. Tapi jangan lebih rapat dari ini. Oke. Terus kan sampai atas. Ya kalau frakturnya cuma kruris sampai atas lutut cukup. Tapi ini kena sampai join harus lebih atas lagi. Ya, pasti ada yang nanya nggak kok gimana sih caranya ngelihat sampai atas kan susah, ini kan miring. Terus ke perut. Ya. Jadi tapi hati-hati ini karena perutnya jangan terlalu. Jangan lupa setelah terpasang rinses ya raba, atau kalau misalnya yang terlalu tebal buka aja sedikit dari raba, atau kapil review kan saya ajarin juga kan kalau nggak seraba itu kapil review diperiksa lagi apa sensitivitinya ya. Kalau tertutup semua nggak usah dipaksakan, kalau kapil reviewnya bagus periksa lagi. Itu kalau nggak dikerjain nilainya kurang untuk closing. Kapil review ada yang tahu? Jadi kalau kita susah meraba pulsasi, bisa aja orang yang gemuk atau swelling terlalu berat terus nggak teraba apa itu, jangan langsung ambil kesimpulan kemudian ruptur terus langsung diamputasi segera gitu kan. Nah, tapi coba kapil review ini, coba kuku ditekan kan putih, jadi dilepas kan merah lagi kan. Normalnya kurang dari 2 detik itu masih normal, itu masih bagus ya. Itu jangan lupa reassess dan neurovascular status. Oke, yang lainnya sama nih, leg fracture sama coy. Mungkin levelnya cuma sampai above knee aja. Forearm dan wrist juga sama. Lalu mau pasang di anterior, di posterior juga boleh, sama aja. Keuntungannya pasang di posterior mungkin untuk ini lebih gampang. Ya, repot ya, tapi tubuh ini kan. Pasang di anterior juga dari receptor ke siku, sama aja. Ya, sama aja ya. Yang lain, jangan lupa dokumentasinya. Dan tadi kalau ada nerve palsy harus disebutkan. Ya, tidak ada nerve palsy juga harus disebutkan. Belum dan sudah. Nah terus, ini sebenarnya teknikal aja. Kalau udah digulung semua, misalnya ini cuma ada satu, ya. Jadi kerucutkan dulu ini ujungnya, 1 tekan 2 jadi setelah ujung terakhir lipat, ya, nanti dikerucutkan, tarikan dulu, kalau kayak gini, selain nggak rapi juga. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau di jari ada finger split, atau kalian bisa pakai stick es krim pun cukup. Ya. Kalau di jari kalau pakai ini. Posterior, kalau ada 2 posterior, lateral. Kalau ada 3 posterior, lateral, medial. Kalau di tangan, mau di forearm cukup 1 aja, nggak usah di sandwich itu. Terus lanjutin. Karena kalau nggak dikunci dulu pakai ini, nanti lepas. Kalau perbana habis dikunci dulu. Ini dibuat kerucut dulu. Terus nggak cuma sekedar nempelin gini ya, diambil dulu yang sini, terus tarik, terus aja ada kompresinya. Jadi bukan sebaliknya dari yang sini ke sini. Ini karena ini ikutin arah, dia masih harus tetap dikompreskan gini. Ya. Kalau tadi gambar tadi kan ada yang tangannya gini, itu sebenarnya bukan kasus fraktur, tapi untuk dislokasi. Kalau ada dislokasi di shoulder, seperti ini. Memang setelah direposisi, ya. Tadi gambar itu bukan gambar untuk fraktur. Jadi kalau ada fraktur nggak perlu diposisikan, yang penting yang bisa sih. Kalau saya kaki, Tangan pegang gini ya, satu tangan di bawah, ya, satu sini. berarti walaupun pas frakturnya dia jadi Tuh, kan?
Yang mantapnya luruskan, pasang ini. Jadi supaya prevent further damage. Supaya nggak semakin cedera lagi nanti setelah dibius baru kita posisi. Karena seringkali kita butuh pembiusan karena untuk masalah relaksan. Kalau ototnya dia nahan terus susah dulu. Ya, gini aja kalau yang dislokasi. Tapi kalau dengan inline flexion bisa lurus. Oke, lagi 30 derajat. Tapi ada yang seperti ini kayak L shape. Kalau itu ada itu boleh dipakai. Kalau yang ini mungkin nggak bisa. Ya, dengan yang L shape tadi. Atau dengan cluster slab. Dibentuk, nunggu kering, nanti kan keringnya bentuk L. Soalnya kan kadang kalau misalnya Fraktur, kalau nggak diluruskan, darah atau apa malah ketegangan. Beda dengan dislokasi. Fraktur pun kalau misalnya ditarik nggak bisa, ya nggak apa ada. Ya tergantung bisa atau nggak.